Sebelum kita mulai perkuliahannya, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari bisa membawa manfaat nantinya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Hmm. Sudah kelihatankah di layar kalian PPT saya? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Recording in progress. Nah, sebelum kita masuk ke gangguan tiroidnya, saya ingin sedikit mengingatkan lagi kepada kalian mengenai anatomi dari kelenjar tiroid. Nah, jadi kelenjar tiroid ini dia letaknya itu nempel pada bagian leher di daerah anterior. Anterior itu daerah muka sampai dengan trakea. Jadi ada di daerah leher sini. Nah, sedangkan untuk pembentukan hormonnya itu terjadi di daerah yang disebut dengan tiroid follicle atau follicle tiroid. Nah, ini bentukan dari kelenjar tiroid ya. Nih, dia nempel di sini ya, mengelilingi daerah trakea ya, daerah yang bagian depan. Kemudian untuk pembentukannya itu di daerah folikel. Folikel itu seperti ini, di daerah ini. Nah, selain itu dari bagian ini ya, anatomi kelenjar tiroid ini selain ada tiroid folikel, di sini juga ada sel C yang nanti dia juga akan mengsekresikan kalsitonin. Kemudian di dalam dari tiroid folikel itu dia mengandung koloid yang merupakan suatu glikoprotein yang nanti akan dibutuhkan dalam pembentukan hormon tiroid. Nah, untuk hormon yang disekresikan itu ada dalam dua bentuk. Ada yang T3, ada yang T4. Nah, untuk T3 ini itu adalah hormon yang dia punya sifat fisiologis. Sedangkan T4 itu adalah sifatnya yang masih prohormon. Nah, supaya dia aktif, nanti T4 ini harus dikonversi menjadi T3. Ini. Nah, fungsinya apa saja hormon tiroid itu? Nah, tiroid itu berfungsi untuk yang pertama adalah terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan otak pada masa janin. Ini itu kenapa kalau pada pasien-pasien tertentu ya, ketika dia mengalami hipotiroid ya, nanti dia perkembangannya nggak bagus, malah sampai ke arah Down syndrome. Jadi ada masalah di intelektualnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga berfungsi untuk mengatur metabolisme energi. Nah, ini kenapa ketika nanti ada hiper ataupun hipo, maka akan terganggu nanti metabolismenya sehingga ada beberapa gejala klinik yang akan saling berlawanan. Nah, ini adalah mekanisme umpan balik ya antara hipotalamus, kemudian pituitary dan juga thyroid axis. Nah, pertama hipotalamus ini dia bisa mengeluarkan stimulasi ya untuk pituitary lewat TRH stimulasi. Nah, setelah pituitary ini terstimulasi, nanti dia akan mengeluarkan TSH. Nah, TSH ini dia akan menyuruh dalam tanda petik memerintahkan tiroid ini untuk memproduksi T3 dan T4. Nah, T3 dan T4 ini dia bisa ada dalam bentuk terikat ataupun dalam bentuk bebas. Nah, adanya jumlah T3 dan T4 yang ada di peredaran darah ini akan menimbulkan efek umpan balik negatif di pituitary. Sehingga ketika kadar hormonnya ini itu tinggi, maka pituitary tidak akan memerintahkan stimulasi dari TSH. Sehingga apa? Produksi dari T3 dan T4 ini bisa berkurang. Nah, kalau misalnya kadar hormon di sini itu rendah, maka dia akan memicu dari pituitary untuk menstimulasi dari TSH. Sehingga TSH akan memerintahkan diproduksi lagi untuk T3 dan T4-nya. Ini jadi ada mekanisme umpan balik, ada feedback mekanisme terkait dengan hubungan antara hipotalamus, pituitary dan juga hormon tiroid. Nah, ini proses sintesisnya. Nah, jadi awalnya hormon tiroid ini dibentuk dari iodin yang ditranspor dari darah ke lumen folikel. Jadi awalnya iodin ini dia akan ditransporter nanti di sini. Nah, dia dari daerah cairan interstisial dia akan dimasukkan ke lumen folikel.
Nah, setelah itu iodin yang anorganik ini akan dioksidasi oleh tiroid peroksidase dan berikatan secara kovalen dengan residu tirosin yang berasal dari tiroglobulin. Nanti dia akan membentuk MIT dan juga DIT atau monoiodotirosin dan juga diiodotirosin. Nah, di mana monoiodotirosin dan juga diiodotirosin ini akan berpasangan untuk membentuk T3 dan T4. Nih, ini setelah dia tadi itu mengalami oksidasi ya, nanti dia akan membentuk MIT dan DIT. Nanti MIT dan DIT kan akan berpasangan untuk membentuk T3 dan T4. Ini bentuk T3-nya seperti ini ya. Sedangkan bentuk T4-nya itu seperti ini. Ini. Nah, untuk T3 dan T4 dia akan dilepaskan jika dibutuhkan lewat stimulus dari TSH tadi. Nih, dia untuk mekanisme keluarnya dia bisa lewat proses endositosis. Jadi dari lumen folikel nanti dia bisa dilepaskan ke cairan interstisial. Nih. Nah, untuk T3 dan T4 yang dilepaskan ke sirkulasi darah, dia akan berikatan dengan protein, yaitu proteinnya adalah thyroid binding globulin ya, sebesar 70%. Kemudian dia juga bisa berikatan dengan protein thyroid binding prealbumin itu sebanyak 15%, dan dengan albumin dia terikat sebanyak 15%. Nah, di sini kan perhatikan bahwa T3 itu terikat proteinnya itu sebesar 99,7%. Sedangkan T4-nya itu 99,97%. Nah, karena dia berikatan dengan protein ini, maka otomatis dia bisa lama masa hidupnya berada dalam tubuh. Nah, kita yang perlu ketahui di sini ya, bahwa untuk masa hidup T3 itu adalah 24 jam, sedangkan untuk yang T4 itu sekitar 7 sampai 10 hari. Nah, untuk gangguan tiroid itu bisa terjadi karena beberapa penyebab. Yang pertama, itu karena ada perubahan pada bentuk dan juga ukuran kelenjar tiroid, misalnya pada pasien dengan goiter atau dengan tiroid nodule. Nah, di mana pada pasien dengan goiter atau tiroid nodule ini, maka ada pembesaran nanti di tiroidnya. Bahkan lebih dari satu kelenjar tiroid. Nah, ketika ada banyak kelenjar tiroid, otomatis nanti jumlah hormon yang disekresikan itu juga lebih besar. Sehingga terjadi kondisi yang disebut dengan hipertiroid. Nih. Kemudian gangguan yang kedua, adanya perubahan sekresi hormon dari kelenjar tiroid, misalnya pada kondisi tiroiditis atau adanya keradangan di tiroid. Nah, ketika ada keradangan di tiroid, ini manifestasinya ada dua. Bisa kita kekurangan hormon tiroid, bisa juga kelebihan. Nih. Untuk hipotiroid dan hipertiroid yang nyata, biasanya nanti pasien akan menunjukkan tanda dan gejala yang berat dan dramatis. Tetapi pada umumnya pasien dengan hipotiroid dan hipertiroid itu punya gejala yang tidak terlihat dengan progres penyakitnya ini lambat. Ini. Jadi mereka biasanya gejalanya itu langsung dalam tanda petik berat ketika hipotiroidnya itu sangat berlebihan ataupun hipertiroidnya itu sudah sangat berlebihan juga. Ini. Tapi kalau misalnya dia rentangnya nggak terlalu beda jauh dengan kondisi normal, ini biasanya gejala pasiennya itu nggak akan terlihat. Nah, ini ada beberapa pemeriksaan yang digunakan untuk mendiagnosis adanya gangguan tiroid. Yang pertama bisa dilihat dari kadar TSH-nya. Nih. Kemudian selain kadar TSH, bisa juga dicek kadar serum dari T4 ataupun T3-nya. Selain itu, pada kondisi adanya keradangan atau yang berhubungan dengan sistem imun, ada yang bisa juga dicek adanya antibodi seperti antibodi antitiroid peroksidase atau yang disingkat dengan anti TPO antibodi atau adanya anti tiroid globulin antibodi. Ini. Jadi kalau autoimun biasanya dicek juga masalah antibodi-antibodi yang akan terlibat nanti di situ. Nah, ini ya, pada kondisi normal, TSH ini dia mempunyai ring antara 0,5 sampai 4,5 miliunit per liter. Ini.
Dan TSH ini dia juga merupakan pemeriksaan gold standar untuk mengetahui apakah pasien itu mengalami hipotiroid atau hipertiroid. Nah, tapi yang perlu diperhatikan juga, TSH ini dia juga bisa kadarnya turun pada pasien-pasien dengan penggunaan dopamin ya, penggunaan dopamin antagonis, pengguna glukokortikoid ataupun pengguna osteotrate ya, atau mungkin pada pasien-pasien yang dia itu baru recovery atau sembuh dari penyakit severe yang tidak ada hubungannya dengan tiroid. Ini. Kemudian bisa juga dicek adanya kadar serum dari T4. Nah, ringnya dia adalah 0,7 sampai 1,9 nanogram per desiliter ya. Untuk T4 ini dia biasanya masih ada dalam rentang normal pada pasien dengan gangguan tiroid yang ringan. Nih. Kemudian bisa juga dicek anti-TPO antibody atau anti-TGA antibody. Nah, biasanya yang anti-anti ini itu bisa nampak ya pada pasien dengan gangguan autoimun. Ini. Terus bisa juga dicek TSI atau TSHR as antibody. Nah, untuk yang TSI ini nanti itu dia bisa diketahui atau digunakan untuk mengkonfirmasi pada pasien itu memang dia menderita graft disease atau tidak. Nih, gimana kalau pasien graft disease nanti akan ada. Jadi TSI-nya ini akan terdeteksi dan juga ada peningkatan dari anti-TPO antibody. Nah, ini adalah tipe kadar hormon pada gangguan tiroid. Nah, kalau pasien itu mengalami hipotiroid, maka yang mengalami peningkatan adalah TSH-nya. Sementara T3 dan T4-nya itu rendah. Kalau hipertiroid, maka yang rendah adalah TSH-nya, sedangkan T3 dan T4-nya itu dia ada pada kadar yang tinggi. Nah, ini adalah spektrum dari penyakit tiroid ya. Pada hipotiroid yang nyata, pada pasien itu ketika diperiksa, maka kadar TSH-nya itu lebih dari 4,7 mikroliter unit per mili. Sedangkan kadar T4-nya itu sangat rendah. Ini kalau dia memang eh, mengalami hipotiroid yang nyata. Kalau yang mengalami hipotiroid subklinis, ini ya, kadar TSH-nya bisa juga lebih dari 4,7, tetapi kadar T4-nya itu masih normal. Ini subklinis masih an. Kalau yang eutiroid ya, TSH-nya ada pada rentang normal ya, ada rentang 0,5 sampai 4,7, sedangkan T4-nya itu normal. Kalau yang hipertiroid berarti TSH-nya kurang dari 0,5, sedangkan untuk yang T3 atau T4 bisa jadi normal, bisa jadi dia lebih dari normal. Hmm. Nah, kita masuk ke yang hipotiroid. Nah, hipotiroid ini adalah sindroma klinis yang disebabkan karena berkurangnya jumlah hormon tiroid yang disekresi oleh kelenjar tiroid. Untuk gejalanya bisa jadi pasien itu mengalami fatigue ya. Fatigue itu lelah ya, dan pasien ini rasanya pengen tidur terus. Nah, ini gejala salah satunya gejalanya seperti itu. Kemudian gejala yang kedua adalah letargi. Nah, untuk yang letargi ini, pasien juga merasa kelelahan, tetapi kalau letargi ini dia juga lebih ke arah dia ada gangguan juga ya terkait dengan motivasi hidup ataupun gangguan di kapasitas mentalnya. Ini letargi. Dan juga pasien itu juga ngantuan, ada gangguan mental mungkin ya, menderita depresi mungkin, ada penambahan berat badan. Nah, kan salah satu fungsi tiroid tadi adalah di metabolisme. Kemudian pada beberapa perempuan nanti ya, itu ada gangguan di siklus menstruasinya, atau mungkin dia mengalami parestesia atau kesemutan. Gejalanya seperti ini ya. Ada juga gangguan intoleransi terhadap rasa dingin, terus suaranya serak, kulitnya itu kering ya, adanya penurunan di perspirasi atau keringatnya itu berkurang ya. Begitu juga dengan penurunan nafsu makan, pasien juga bisa mengalami konstipasi atau mengalami artalgia atau nyeri sendi ya, gangguan di persendian.
Nah, untuk gejalanya bisa jadi pada saat dia bergerak atau pergerakannya itu dia lebih slow, lebih lambat. Begitu juga dengan speech-nya dari bahasanya ya atau percakapan-percakapannya. Terus pasien juga mengalami suaranya serak, ada bradikardi, kulitnya tadi kering ya, adanya mixed edema atau non-pitting edema ya, ada juga hiporefleksia. Jadi terkait dengan refleks dia itu juga nggak apa ya nggak secepat mereka yang normal ya. Karena ada juga ini adanya relaksasi yang tertunda ataupun makanya untuk ketika ada refleks-refleks tertentu dia itu gerakannya responnya lebih lambat. Nah, penyebabnya hipotiroid ini ada primer, ada sekunder. Kalau yang primer ini bisa terjadi karena adanya autoimun tiroiditis atau keradangan di tiroidnya yang disebabkan oleh autoimun. Nah, ini untuk penyakitnya disebut dengan penyakit Hashimoto ya. Atau bisa juga itu iatrogenik. Kalau iatrogenik ini pasien mengalami hipotiroid setelah mengalami radiasi atau pembedahan kelenjar tiroid. Nih, atau pasien dengan pengguna obat-obatan, contoh obatnya ada amiodaron, interferon alfa, litium, tirosin kinase inhibitor ya, seperti imatinib ataupun sorafenib. Ini biasanya digunakan untuk terapi kanker ya, tirosin kinase inhibitor itu. Atau pengguna radiokontras, pengguna sulfonil urea, ataupun obat-obatan anti epilepsi itu juga bisa menyebabkan hipotiroid. Kemudian untuk yang silent tiroiditis ya, terjadi pada pasien dengan postpartum ya, atau bisa juga hipotiroidisme ini disebabkan karena kekurangan ataupun kelebihan dari iodin. Itu yang primer. Kalau yang sekunder bisa terjadi karena adanya penyakit di pituitari ataupun di hipotalamusnya. Nah, biasanya kalau pasien yang hipotiroid sekunder ini ada kalanya dia menunjukkan tanda-tanda adanya hipogonad dan kadar TSH-nya yang rendah. Nah, untuk pasien hipotiroid, yang pertama dia punya resiko terjadinya penyakit kardiovaskular, entah hiperkolesterol, entah hipertensi, entah gagal jantung, ataupun jantung koroner, itu bisa. Mereka memiliki resiko tinggi untuk terkena penyakit kardiovaskular. Kemudian yang kedua, dia juga memiliki resiko juga terjadi penyakit neuropsikiatri seperti demensia atau pikun. Ini. Terus kalau pada ibu hamil ya, dan dia mengalami hipotiroid, maka dia punya resiko keguguran berulang ataupun adanya gangguan pertumbuhan maupun perkembangan otak janin atau retardasi mental. Biasanya kalau yang seperti ini, ketika memang dia nanti dilahirkan, bisa jadi pasien tersebut mengalami Down syndrome. Nah, untuk terapinya ini menggunakan produk-produk hormon tiroid ya. Yang sering digunakan adalah levotirosin atau LT4 sintesis ya. Ini memang sering digunakan karena dia selain bagus ya untuk terapinya, kemudian dosisnya juga lebih smooth, nggak terlalu curang juga dan harganya juga lebih lebih murah. Ini. Bisa juga menggunakan liutironin, itu adalah bentuk T3 yang sintetis ya. Atau bisa juga menggunakan kelenjar tiroid dari babi yang dikeringkan. Nih. Atau ada juga yang namanya leotrik. Nah, leotrik ini dia mengandung sintesis T3 dan T4 dengan fixed dose combination ya. Tetapi kelemahannya ketika menggunakan leotrik ini adalah harganya memang lebih mahal ketika dibandingkan dengan levotirosin. Ini. Jadi LT4 tadi ini merupakan pilihan ya untuk semua kasus hipotiroid. Keuntungannya, mekanisme kerjanya menyerupai fisiologis normal dari kelenjar tiroid ya. Dan dia bentuknya prohormon ya. Baru dia akan dikonversi menjadi T3 ketika dibutuhkan ya. Kemudian untuk masa hidupnya lebih panjang, 7 sampai 10 hari. Dan kurva dosis responnya itu halus ya. Di mana dia hanya menunjukkan puncak kurva yang tidak terlalu besar. Nah, kemudian untuk indikasi penggunaan levotiroxin, yang pertama pasien dengan hipotiroid nyata atau overhipotiroid ya. Kemudian pada pasien dengan eh,
gangguan hipotiroid baik yang ringan ataupun yang subklinis dengan riwayat penyakit kardiovaskular ya. Ada riwayat goiter juga, dia mengalami kehamilan, infertil atau pasien hipotiroid dengan anti anti TPO antibodinya itu positif. Nih, untuk dosisnya ini sebenarnya tergantung dari level TSH-nya. Untuk pasien dengan ringan atau subklinis ya, LT4-nya bisa dimulai dengan dosis 25 sampai 50 mikrogram per hari dan titrasinya ini bisa dilakukan tiap 6 sampai 8 minggu, tergantung kadar TSH-nya. Saya doa aku adan, tak stop dulu ya. Recording stopped. Recording in progress. Untuk levotirosin ini ya, untuk pasien dengan gangguan tiroid ringan atau subklinis bisa dimulai dengan dosis 25 sampai 50 mikrogram per hari. Dengan titrasi dosisnya itu bisa dilakukan tiap 6 sampai 8 minggu. Ini tergantung dari kadar TSH-nya.
Kemudian untuk pasien yang kurang dari 65 tahun, maka bisa diberikan 1,6 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Sedangkan pasien yang usianya lebih dari 75 tahun bisa diberikan 1 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Nah, kalau pada pasien dengan kardiovaskular ya, ini dosisnya bisa diberikan 12,5 sampai 50 mikrogram per hari dan titrasinya nanti perlahan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi stres di kardiovaskularnya. Ini. Ini ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi dosis dari levotirosin ya. Yang pertama terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan perlunya dinaikkan dosisnya. Yang pertama adanya kondisi malabsorpsi. Kemudian adanya interaksi antara obat dan makanan ya. Termasuk ini ketika pasien menggunakan bile acid binder, menggunakan kafein, kalsium, kemudian kargol atau karbon aktif, serat pangan, ciprofloxacin, suplemen Fe, H2 blocker, bifosfonat oral, proton pump inhibitor, sucralfate, ada juga yang fosfat binder ataupun kedelai. Ini. Kemudian untuk kondisi yang meningkatkan TBG, ada sirosis, kemudian kehamilan, estrogen, ataupun penggunaan tamoxifen. Terus untuk kondisi yang meningkatkan clearance dari LT4-nya, misalnya pengguna karbamazepin, oxcarbamazepin, growth hormone, nevirapin, phenobarbital, phenytoin, rifampicin, centralin, stafudin maupun asam valproat ya. Kemudian untuk pengguna amiodaron, ini juga perlu ditingkatkan dosisnya ya, karena ada gangguan di deionisasinya. Dan juga pada beberapa pasien dengan critical ill, ini bisa jadi nanti dosisnya perlu dinaikkan. Tapi tetap nanti perlu dilakukan monitoring. Selain dilakukan monitoring kondisi klinisnya pasien, itu juga perlu dicek kadar TSH pasien. Ini yang menyebabkan T4-nya ditingkatkan. Untuk yang menyebabkan T4-nya itu diturunkan, diantaranya adalah faktor usia ataupun kondisi postpartus. Nah, ini ada algoritma terkait dengan penggunaan levotiroksinya. Nah, setelah diberikan dosis yang pertama ya, kemudian pada 6-8 minggu kemudian dicek kadar TSH-nya. Kalau misalnya TSH-nya itu lebih dari 3 mikrounit per mili, maka perlu dinaikkan dosis levotiroksinya. Bisa dinaikkan 125 sampai 25 mikrogram per hari. Nih, kemudian kalau misalnya kadar TSH-nya di angka 0,5 sampai 2 dan gejala-gejalanya itu bisa teratasi, maka dosisnya tetap dilanjutkan dengan dosis tersebut. Baru dilakukan pengukuran TSH-nya itu tiap 6 bulan. Kalau 6 bulan itu ternyata dia itu terkontrol, bisa dilakukan pengukuran TSH per tahun atau ketika terjadi gejala-gejala. Kalau TSH-nya kurang dari 5, maka perlu diturunkan dosis levotiroksinya sebanyak 12,5 sampai 25 mikrogram per hari. Nah, ini adalah monitoring yang perlu dilakukan pada mereka yang menggunakan LT4. Yang pertama, kadar TSH-nya. Ini. Kemudian, untuk kadar TSH ini bisa dicek tiap 6 sampai 18 tiap 6 sampai 8 sampai 12 bulan atau ketika ada perubahan di status klinisnya. Misalnya tiba-tiba dia kambuh, nah, seperti itu. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan TSH 6 sampai 8 minggu setelah ada perubahan dosis atau mungkin perubahan produknya. Karena apa? Takutnya meskipun sama-sama kandungan LT4 tapi beda merek, bisa jadi nanti bioavailabilitasnya itu juga akan berbeda. Ini sehingga perlu dicek ketika ada perubahan baik di dosisnya ataupun di merek obat yang diberikan kepada pasien.
Terus TSH juga perlu dicek ya ketika memang pada pasien ini mungkin ya dia sedang mengalami kehamilan. Kalau memang positif hamil, perlu dicek setiap 1 bulan sekali. Kemudian perlu dicek juga apakah obat yang diresepkan itu memang produk yang sama. Nih. Terus dicek lagi juga terkait dengan dosisnya. Terutama satuannya itu dalam miligram atau mikrogramnya. Ini untuk digunakan untuk mengetahui, untuk eh, mencegah supaya tidak terjadi prescribing error. Ini. Selain itu juga perlu dilakukan penilaian mengenai pemahaman pasien mengenai penyakitnya, terus pemahaman pasien mengenai terapinya, dan juga perlunya kepatuhan dan kontrol yang ketat terkait dengan pengobatannya. Nih. Terus juga lakukan penilaian gejala ataupun tanda-tanda ketika pasien ini mengalami overtreatment ataupun undertreatment. Dan juga perlu diidentifikasi termasuk interaksi yang potensial terjadi, baik interaksi dengan makanan ataupun dengan obat-obatan yang mungkin dikonsumsi oleh pasien. Nah, kita masuk ke hipotiroid khusus pada hipotiroid pada kondisi khusus. Yang pertama adalah pada kondisi kehamilan. Nah, resikonya apa? Pada pasien hamil yang mengalami hipotiroid, maka dia punya resiko keguguran. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada resiko di penurunan kapasitas intelektual pada bayi yang dikandung. Ini. Karena itu pada kehamilan ada kalanya dia diberikan LD4 dosisnya itu lebih tinggi 20 sampai 50% dibandingkan dengan mereka yang tidak hamil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena LD4 ini berinteraksi dengan kalsium dan Fe, maka perlu di-KIE-kan bahwa penggunaan ini harus dijeda 2 jam ketika dia diberikan sebelum penggunaan suplemen, atau kalau pasien itu setelah menggunakan suplemen maka jedanya adalah 6 jam. Kalau pada anak-anak atau pada neonatus ya, ataupun bayi baru lahir dan juga bayi dengan hipotiroid, maka dia harus segera diberikan LV4. Dosisnya disesuaikan dengan usia bayi. Kalau dia baru lahir, maka bisa diberikan dosis lebih tinggi, 10 sampai 17 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Kalau 6 bulan diturunkan ya, jadi 5 sampai 7 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Usia 1 sampai 10 tahun, 3 sampai 6 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Kalau lebih dari 12 tahun, maka gunakan usia dewasa ya, yaitu 1,6 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk komplikasi lainnya pada hipotiroid itu ada yang disebut dengan mixed edema koma. Nah, ini merupakan kondisi yang mengancam jiwa pada pasien hipotiroid dengan tingkat mortalitasnya 60-70%. Nah, pada kondisi hipotiroid berat, maka bisa terjadi penurunan status mental, pasien bisa jadi mengalami hipotermi, atau mungkin gejala lain terkait dengan perlambatan metabolisme atau perlambatan fungsi pada organ-organ tubuhnya. Nah, kalau pada mixed edema koma, maka dosis yang LD4 yang diberikan itu adalah 300 sampai 500 mikrogram secara intravena. Ini perlu hati-hati pada pasien dengan kardiovaskular ya. Perlu dimonitoring kondisi kardiaknya. Nih, karena takutnya terjadi stres di jantungnya nanti ini. Nah, setelah itu kalau pasiennya sudah stabil, baru dari rute IV ini bisa diganti ke rute yang peroral. Apakah ada pertanyaan terkait dengan kondisi hipotiroid? Jika ada pertanyaan, silahkan. Belum ada berarti ya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke yang hipertiroid. Nah, hipertiroid dan untuk kondisi beratnya dari hipertiroid itu disebut dengan tirotoksikosis
atau bisa juga disebut dengan thyroid storm atau badai tiroid. Nah, kalau kita ngomong hipertiroid, itu didefinisikan sebagai sekresi hormon tiroidnya yang berlebihan. Itu hipertiroid. Kalau sudah ngomong tiroktosikosis, ini adalah adanya sindroma yang disebabkan karena kelebihan hormon tiroid dan dapat berhubungan dengan peningkatan produksi hormon tiroid. Penyebabnya apa saja? Penyebabnya ada yang penyebab primer maupun sekunder. Nah, untuk yang penyebab primer dari hipertiroid itu adalah penyakit graft disease ini. Yang kedua, adanya toxic multinodular goiter atau gondok dengan banyak nodul. Ini. Ada juga toxic adenoma. Kalau toxic adenoma itu berarti ada tumor ya, tumor kelenjar ya di daerah tiroidnya ini, atau tiroid cancer atau kanker, atau bisa juga adanya stroma ovari, atau adanya iodine excess atau penggunaan iodin yang berlebihan. Misalnya termasuk juga adanya penggunaan radio kontras ataupun penggunaan amiodaron. Nih. Kemudian kalau terjadi tiroktosikosis tanpa hipertiroidism, itu penyebabnya adalah adanya subakut tiroiditis, atau mungkin adanya silent atau painless tiroiditis, atau adanya intake hormon tiroid yang berlebihan ya, atau karena penggunaan obat atau drug induce ini. Biasanya kondisi-kondisi yang seperti ini, pasien bisa langsung mengalami tiroktosikosis tanpa mengalami hipertiroid sebelumnya. Kemudian kalau hipertiroid sekunder, yang pertama adanya tumor ya, yang nanti akan mengganggu sekresi dari TSH. Kemudian adanya tumor di trofoblastik, di mana tumor ini bisa menyebabkan sekresi dari HCG ya, atau adanya tiroktosikosis gestasional. Jadi terjadi produksi hormon tiroid yang berlebihan hanya pada saat dia mengalami gestasi atau kehamilan. Nah, ini contoh graft disease atau toxic diffuse goiter ya. Nah, graft disease ini merupakan penyebab tersering terjadi hipertiroid ya, dengan jumlah kasus itu 60 sampai 90%. Insidennya diestimasi ada 0,02 sampai 0,4 dari seluruh populasi di US ya. Dan untuk jenis kelamin yang lebih mudah terkena itu lebih banyak di female atau di perempuan, terutama pada saat mereka ada pada usia reproduktif. Ini. Kemudian pada pasien dengan graft disease bisa jadi thyroid stimulating immunoglobulinnya ini positif, dan adanya kondisi seperti ini itu akan membantu untuk menegakkan diagnosis graft disease tersebut. Gejalanya pasien mengalami nervous, ada fatigue, kelemahan ya. Kalau tadi itu jarang berkeringat pada hipotiroid ya, maka pada hipertiroid itu dia keringetannya banget ya. Kemudian dia intoleransi terhadap panas, kemudian mengalami tremor, hiperaktiviti ataupun iritabilitas, mudah tersinggung ya, mengalami palpitasi, adanya peningkatan nafsu makan, kemudian biasanya dia mengalami weight loss atau dia lebih kurus ya kalau hipertiroid itu karena metabolismenya terlalu banyak ya, terlalu berlebihan sehingga pasien ini kurus ya. Kemudian adanya gangguan di menstruasi, paling sering terjadi oligomenore. Kemudian diare. Nah, itu sering terjadi. Biasanya pasien dengan hipertiroid itu masuk rumah sakitnya dengan kondisi diare, kemudian demam biasanya, dan adanya ini takikardi biasanya. Ini gejalanya ada hiperaktivitas, ada takikardi, ini atrial fibrillasi juga perlu diwaspadai ya. Ada pasien dengan hipertiroid, ada hiperrefleksi, kulitnya hangat atau mungkin panas ya kadang ya.
Terus mengalami oftalmopati atau dermopati, jadi gangguan di mata ataupun di kulit, terutama pada pasien-pasien dengan graft disease. Ada goiter atau gondok, dan ada muscle weakness. Ini untuk screening atau diagnosisnya pada pasien mengalami TSH levelnya itu rendah, ya. Kemudian FT4-nya itu meningkat cukup tinggi ya pada pasien dengan hipertiroid yang nyata. Nah, biasanya normal pada pasien yang hipertiroidnya itu masih masih ringan. Kemudian adanya peningkatan uptake dari radioiodin. Terus ini kalau pasien itu dengan graft disease maka dia pasti nanti positif di TSHR antibody dan juga positif di anti TPO antibodinya. Untuk terapi hipertiroid yang pertama bisa menggunakan beta blocker ya. Beta blocker ini indikasinya untuk menurunkan palpitasi, tremor, ansietas, ataupun head intolerance pada pasien hipertiroid. Tapi hati-hati ya, karena beta blocker ini kontraindikasi pada pasien dengan chronic heart failure ataupun pasien dengan asma. Ini. Dan pilihannya ini sebenarnya adalah yang non-selektif. Contohnya nadolol atau propanolol. Karena apa? Karena yang non-selektif ini dia bisa mengganggu konversi T4, mekanisme kerjanya ya menjadi T3. Sehingga ini menjadi beta blocker ini menjadi pilihan pada pasien dengan hipertiroid. Nah, sehingga kalau pasien itu memang kontraindikasi dengan yang non-selektif, maka bisa bisa dipilih yang selektif. Misalnya metoprolol atau atenolol. Tapi kalau memang benar-benar kontraindikasi dengan beta blocker, maka pilihannya bisa menggunakan klonidin, verapamil, ataupun diltiazem. Ini contohnya kalau menggunakan propanolol dosisnya bisa 10 sampai 40 ya. Frekuensinya 3 sampai 4 kali sehari. Kalau atenolol 25 sampai 100 miligram per hari, 1 sampai 2 kali ya per harinya ya. Kemudian ini hati-hati kalau yang atenolol dia harus dihindari selama kehamilan. Kalau misalnya yang propanolol itu pilihan ketika dia sedang menyusui ataupun dia sedang mengalami kehamilan. Ini. Kemudian kalau metoprolol 25 sampai 50 miligram 2 sampai 3 kali sehari. Dia relatif selektif beta 1 ya. Kemudian nadolol 40 sampai 160 miligram 1 kali sehari. Dia non selektif ya. Kemudian bisa juga diberikan esmolol ya. Ivepam 50 sampai 100 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Ini biasanya esmolol ini diberikan pada pasien yang mengalami badai tiroid atau pada pasien-pasien yang dirawat di ICU karena dibutuhkan monitoring yang sangat hati-hati di sini. Terapi yang kedua adalah menggunakan ion iodida. Nah, di mana ion iodida yang pada dosis tinggi nanti dia akan bisa menghambat sintesis ataupun pelepasan hormon tiroid. Untuk dosisnya ini dimulai dosis 120 sampai 400 miligram per hari. Untuk obat anti tiroid lainnya bisa digunakan obat anti tiroid hormon ya. Untuk untuk yang anti tiroid ini merupakan first line terapi pada pasien dengan graft disease atau sebagai preparatif sebelum pasien dilakukan pembedahan ataupun radiasi. Contoh obatnya ada PTU atau propylthiouracil ya. Ini sering digunakan karena dia merupakan obat yang masuk formulariumnya di ASKES ya, atau BPJS ya. Mekanisme kerjanya menghambat konversi T4 menjadi T3. Dosis awalnya 50 sampai 150 miligram. Penggunaannya 3 kali sehari. Contoh obat yang kedua ada metimazol atau MMI atau ada karbimazol. Nah, karbimazol itu adalah produknya dari MMI ini. Mekanisme kerjanya, dia bisa menghambat produksi hormon tiroid karena mengganggu proses iodinasi pada residu tirosin pada tiroglobulin dan punya efek imunosupresan sehingga cocok untuk pasien dengan graft disease. Nah, kelebihan MMI itu adalah bisa diberikan 1 kali sehari dan efek hepatotoksiknya ini lebih ringan dibandingkan dengan PTU. Nih, dosis awalnya bisa diberikan 10 sampai 20 miligram per hari.
Terapi lainnya bisa menggunakan radioaktif dengan iodin 131. Mekanisme kerjanya dia bisa merusak sel tiroid tanpa dilakukan pembedahan. Ketika sel tiroid ini rusak, otomatis akan terjadi penurunan produksi dari hormon tiroid. Nah, di sini karena onset of action-nya lama, maka untuk menghindari terjadinya hyperthyroid storm atau badai tiroid, maka perlu diberikan MMI dan beta blocker sebelum pasien diterapi dengan radioaktif ini. Dosisnya 10 sampai 15 milicurie. Kemudian pembedahan. Nah, pembedahan ini indikasinya dilakukan untuk pasien yang punya goiter besar ataupun pasien dengan keganasan pada kelenjar tiroid ya. Atau mungkin setelah diobati dengan obat anti tiroid dia ternyata nggak mempan. Berarti mau nggak mau dia harus dibedah. Ini. Tapi pembedahan pun juga ada komplikasi. Komplikasinya adalah terjadi hipotiroid ya postoperatif. Kalau terjadi hipotiroid postoperatif maka bisa diterapi dengan kalsium 1.200 sampai 1.500 mg per hari dan juga dikombinasi dengan kalsitriol 0,5 mikrogram per hari pos pembedahan. Setelah itu dilakukan tapering off. Kalau dalam 1 sampai 2 minggu pasien ternyata tidak mengalami hipotiroid post operatif. Kemudian komplikasi yang kedua adanya penurunan dari vaskulitas kelenjar. Sehingga kalau yang seperti ini bisa diberikan iodin sebelum tindakan pembedahan. Nah, untuk hipertiroid dengan kondisi khusus, yang pertama adalah pasien dengan Graves' disease pada kehamilan. Nah, pada wanita hamil dengan penyakit Graves, ini nanti resikonya adalah adanya peningkatan keparahan ketika terjadi tiroktosikosis. Dan bisa terjadi keguguran, kemudian bayinya lahir prematur, terjadi eklamsi, ataupun bayinya itu nanti berat badan lahirnya itu rendah. Nih. Sehingga pada pasien seperti ini perlu diterapi. First choice-nya adalah PTU, karena dia aman juga untuk ibu hamil. Kemudian second choice-nya adalah MMI. Nah, MMI ini bisa diberikan pada pasien Graves dengan kehamilan mulai pada trimester 2 dan 3. Karena apa? Karena MMI ini dia punya efek teratogenik yang lebih besar daripada PTU. Nih. Kemudian karena PTU dan MMI ini sebenarnya sama-sama ditemukan dalam ASI. Cuman efek samping hepatotoksik PTU itu lebih besar daripada MMI. Sehingga untuk ibu menyusui, maka choice-nya atau rekomendasinya pilihannya adalah menggunakan MMI. Sini juga radioterapi dengan menggunakan iodin 131 itu dikontraindikasikan pada pasien dengan kehamilan. Takutnya mempengaruhi janin atau teratogenik ya. Nah, kalau pada anak-anak, pada anak-anak yang mengalami hipertiroid ya, ketika terjadi gejala hipertiroidnya nyata ya, bisa dilihat dari heart rate-nya yang lebih dari 100 kali per menit, maka perlu diterapi dengan beta blocker. Kalau untuk antiteroidnya, pilihannya adalah menggunakan MMI, dosisnya 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Kalau kondisinya sudah eutiroid, maka dosisnya bisa diturunkan sebanyak 50%. Nah, ini adalah badai tiroid. Nah, ini adalah bentuk dari hipertiroid yang paling berbahaya karena pengancam jiwa ini ya. Tanda-tandanya apa? Pada pasien itu terjadi demam tinggi, takikardi, takipnea, dehidrasi, delirium, gangguan GI, bahkan sampai koma dan kematian. Nah, terapinya bisa menggunakan esmolol intravena, iodin, oral atau intravena, PTU dosis tinggi ya, loadingnya adalah 500 sampai 100 sampai 1000 miligram. Kemudian bisa dilanjutkan 240 miligram tiap 4 jam. Atau bisa juga diberikan MMI 60 sampai 80 miligram per hari. Untuk terapi suportifnya bisa diberikan acetaminophen atau paracetamol ya untuk demamnya tadi. Dilakukan terapi cairan untuk dehidrasinya, terapi anti aritmia
atau bisa juga diberikan hidrokortison intravena 300 miligram untuk mencegah terjadinya insufisiensi dari kelenjar adrenal. Nah, untuk tiratrom ini dia ada skalanya. Nah, skalanya bisa menggunakan skala Birch and Wartowski scale. Ini kriterianya apa saja? Kriteria yang pertama itu terkait dengan adanya disfungsi termoregulasi. Ini bisa dilihat dari suhu badan pasien. Nih. Kemudian kriteria yang kedua bisa dilihat dari kondisi kardiovaskularnya. Yang pertama dilihat adalah takikardi. Kalau takikardi berapa per menitnya denyut jantungnya? Semakin tinggi denyut jantung pasien, maka scoring point pada skala Birch-Wartowski ini lebih tinggi. Nih. Kemudian kondisi jantung yang kedua adalah dilihat pada pasien ada atrial fibrilasi enggak. Kalau dia ada atrial fibrilasi, maka poin scale-nya itu juga lebih tinggi. Kalau nggak ada, poinnya 0. Gitu. Kemudian yang kedua, dilihat apakah pasien ini juga mengalami congestive heart failure. Kalau ada dan semakin berat, maka poinnya semakin tinggi. Kalau poin semakin tinggi, berarti pasien ini kondisinya semakin berat. Gitu. Kriteria lainnya bisa dilihat dari kondisi GI dan juga hepatic dysfunction. Dilihat pada pasien ini ada diare enggak, ada abdominal pain enggak, ada mual muntah enggak. Kalau ada, maka skornya adalah 10. Terus dilihat juga kondisi pasiennya, dia mengalami jaundice enggak. Jaundice ini bisa dilihat dari mukanya pasien atau skleranya. Kalau warnanya kuning, berarti dia mengalami jaundice, skornya juga tinggi, sebanyak 20. Nih. Kriteria lainnya bisa dilihat dari adanya gangguan di sistem saraf pusatnya. Ada nggak di situ? Mulai dari ada agitasi atau tidak, delirium atau tidak, ada psikosis, letargi, ataupun pasien sampai kejang enggak, sampai koma enggak. Semakin berat atau semakin beragam manifestasi di CNS-nya, maka skornya juga semakin tinggi. Ini. Nah, setelah skor ini dijumlahkan, nanti diinterpretasi. Kalau jumlah skornya itu lebih dari 45, berarti pada pasien ini memang positif dia mengalami badai tiroid. Ini. Kalau kurang dari 25, berarti dia masih sepertinya gejalanya seperti badai, tapi itu bukan badai. Intinya seperti itulah, belum tegak. Nah, ketika terjadi badai tiroid, maka terapinya ini PTU tadi ya, loading dose-nya 500 sampai 1000, kemudian diikuti dengan 250 tiap 4 jam ya. Bisa diberikan metimazol, propanolol, iodin ataupun hidrokortison tadi. Kalau hidrokortison nggak ada, bisa diberikan yang dexamethasone. Nih, kalau sempat kasus yang saya tangani sebelumnya ya, itu karena hidrokortison itu nggak ada di lapangan, itu saya sedang praktek di Sutomo ya, akhirnya pada pasien diberikan yang dexamethasone. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan gangguan tiroid ya. Jika ada pertanyaan, monggo silahkan diajukan. Recording stopped. Izin bertanya Ibu. Silahkan Anida. Um, ini untuk masalah UAS berarti untuk berita sendiri menggunakan paper base atau MMP ini Bu. Rencananya kemarin sih paper based deh untuk UAS-nya. Hmm. Untuk model soalnya apakah multiple choice atau bagaimana ini Bu? Saya pengennya sih kayak semacam isi singkat. Misal untuk mengecek pemahaman kalian terkait dengan obat-obatnya dan juga mungkin monitoring lah seperti itu. Jadi jawabannya singkat-singkat sih. Rencana saya seperti itu. Soalnya kalau misalnya saya buat pilihan ganda, itu lebih apa ya? Pilihan jawabannya nanti itu agak susah nyarinya. Karena biasanya untuk data klinis ataupun data lab itu sudah spesifik sih. Dan kadang untuk dicampurno itu juga koyo yo gak lazim.
Kayak gitu deh Anida. Mungkin apakah sudah memperkirakan jumlah soalnya gitu, Bu? Kayak 50 ya apa? Singkat kan. Misal contohnya misalnya stroke itu ada dua macam, yaitu titik-titik dan titik. Nah, kayak ngono deh, model soalnya. Kemudian misalnya pemberian obat misalnya obat ini diindikasikan untuk tiroidom yang mekanisme kerjanya seperti ini. Misalnya aku ngomong mekanisme kerjanya, tapi jeneng obatnya itu apa tak kosongi, nah, kayak gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Heeh. Tak kayak model kayak model paragraf pengennya seperti itu di otak saya rencana soalnya seperti itu. Selain tako UAS, ada pertanyaan lain nggak? Belum ada. Cukup jelas berarti ya penyampaian materi dari saya. Mungkin sudah cukup, Ibu. Oke, baik karena sudah cukup ya. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.